Oke guys, jadi hari ini gue akan sharing kepada teman-teman ya. Ada berita yang cukup serius ya. Yang pertama, gue ngelihat banyak perusahaan-perusahaan seperti perusahaan-perusahaan startup, terus juga broker-broker trading ya kan, trader itu banyak perusahaan-perusahaannya itu yang mengurangi karyawannya. Dari Indosat juga mengurangi karyawannya, banyak yang di PHK untuk saat ini. Ini kayaknya kembali terjadi di tahun 1998 ketika banyak perusahaan-perusahaan itu mengurangi karyawannya dan mem-PHK banyak-banyak karyawan. Nah, sebenarnya memang kenaikan suku bunga ini udah 3 kali ya, 75 BPS berkali-kali, 3 kali berturut-turut. Karena inflasi di Amerika itu kacau banget guys. Jadi di Eropa sana itu mengalami krisis. Yang pertama krisis ekonomi, krisis kesehatan juga, dan sekarang energi karena perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Ukraina ini Rusia sudah membuat pemilu lagi supaya pemilihan presiden terbaru. Cuman masih berlangsung terus gitu. Banyak negara-negara ini yang pusing gitu, khususnya Eropa. Salah satunya adalah Inggris, Belgia. Itu harga harga energi listrik di sana itu melebihi harga panganan. Jadi orang-orang rela nggak makan demi bisa mendapatkan listrik. Lu bayangin aja di sana itu nanti dikit lagi musim dingin. Betapa pentingnya listrik dan energi ketika musim dingin. Nah, banyak orang yang akan bangkrut di Eropa sana, khususnya karena perang Rusia dan Ukraina. Jadi buat teman-teman yang tinggal di Indonesia, bersyukur banget. Kenapa? Karena di Indonesia sendiri masih aman ya dalam tingkat ekonominya gitu. Terus juga di sini teman-teman bisa lihat seperti Shopee juga raib kurang lebih 250 triliun karena dia sudah mem-PHK banyak karyawannya. Setelah Shopee yang udah ya startup yang sudah besar seperti itu tuh masih kewalahan untuk beberapa tahun ke depan gitu. Padahal dia sudah dimasuk ke bisnis online gitu. Kalau sudah masuk bisnis online harusnya kan bisa trafficnya juga kenceng gitu. Tapi gua ngelihat marketnya sudah mengurangi pembelanjaan untuk saat ini. Jadi orang lebih keep duitnya ketika krisis. Terus juga ada yang namanya sekarang beralih karena bensin mahal, biaya-biaya mahal, orang beralih ke listrik semua. Seperti mobil, terus juga mobil, motor, kompor pun jadi listrik semua, ya kan. Terus juga teman-teman ngelihat terus juga rupiah itu berkurang gitu guys. Rupiah ini melemah kurang lebih sekitar 15.000 dolar, 15.000, satu dolarnya 15.000. Oke, terus apa lagi nih? Terus juga Turki ya, 100.000 pengungsi Suriah di Turki berencana bentuk konvoi masuk ke Eropa. Jadi banyak orang itu udah karena krisis moneter, krisis energi, dan krisis kesehatan mengakibatkan banyak negara-negara dan masyarakat tuh kalang kabut guys, khususnya di Eropa guys. Oke, terus Oke, untuk sementara itu dulu. Jadi banyak saham-saham ini banyak dilepas juga akhir pekan ini. Jadi banyak juga di bursa saham itu investor-investor juga pada narik modalnya mereka karena memang mereka takut untuk bertransaksi di pasar modal, startup, dan investasi yang beresiko sekali. Makanya mereka mengalihkan investasinya, melindungi aset mereka ke properti. Nah, kalau misalnya di Eropa sendiri itu mengalami krisis energi dan akhirnya banyak orang yang butuh duit, pasti di luar sana banyak yang akan menjual aset-aset mereka seperti mobil dan juga rumah khususnya. Mereka akan menjual banyak rumahnya, asetnya mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan kalau menurut pribadi gua itu cepat atau lambat itu juga terjadi di Indonesia nantinya. Krisis ekonomi, apalagi inflasi tinggi, itu yang akan mengakibatkan banyak dari kita tuh seakan barang-barang tuh menjadi lebih mahal. Jadi aku saranin buat temen-temen jangan terlalu boros-boros dulu, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya lu punya duit agak banyak, aku saranin beli properti. Ya, beli properti. Karena kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman mau kaya di tahun 2025, ini syaratnya ya teman-teman. Gua udah beli properti dari 2018. Itu gua karena tahu akan ada badai ekonomi seperti ini. Jadi 2018 gue udah mulai
beli properti yang harganya murah-murah. Jadi dari harga 3M belinya 1M doang. Beli aset 1M belinya cuma 300 juta. Beli aset 500 juta belinya cuma 250 juta. Jadi gue beli tuh barang-barang karena memang harganya udah murah. Orang-orang jualnya murah. Jadi gue tuh langsung beli gitu guys. Jadi gue mengumpulin, walaupun pertanyaan bang bisa cepet kejual nggak untuk saat ini? Ya gue juga nggak terlalu cepet juga, cuman is okay gitu untuk melindungi kekayaan kita. Jadi untuk saat ini teman-teman jangan berharap banyak, teman-teman bisa laku propertinya dengan cepat. Tapi teman-teman justru di sini tujuannya teman-teman beli properti adalah melindungi aset yang lu punya, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya duit 100 juta, 1 miliar, kalau teman-teman kena inflasi 20%, ya itu bakalan menyusut kan nilainya. Nah sama halnya dengan Sri Lanka, terus juga Argentina, Inggris, inflasinya gede-gedean, bahkan ada yang inflasi 70% di Sri Lanka. Jadi kalau lu punya 100 juta itu tinggal 30 juta nilainya. Jadi yang dulu lu kaya sekarang jadi kere. Tapi orang-orang yang punya properti, lu tahan aja sampai 2025, lu bakalan jadi orang kaya baru. Kenapa? Contoh ya, gue kasih asumsi ya. Kalau misalnya gue punya beli properti misalnya ketika krisis kayak gini, harganya 1M, karena kena krisis itu harganya jadi 300 juta, ya 300 juta. Tapi harganya sekarang nilai pasarnya 1 miliar. Kita tunggu 2015, 2025 kena inflasi, kena dan lain-lain, dan akibatnya harga yang 1M itu bisa jadi menjadi 2M. Lu bayangin, aset di tahun 2025 asetnya nilainya 2 miliar, tapi modal lu yang sekarang lu keluarin 300 sampai 500 juta doang. Lu jual nanti cepet 1,5 M aja lu udah untung sekitar 300% guys, ya 300%, serius. Sebelumnya gue minum ini dulu, kopi kenangan ya. Dan kopi kenangannya enak sih. Ini murah guys, ini aku diskon juga 50% karena aku sukanya diskon. Jadi kopi kenangan ada diskon 50% khusus buat teman-teman yang pakai aplikasi kopi kenangan. Langsung aja itu registrasi, secara otomatis dapat voucher 50%. Oke, jadi nggak kopi kenangan doang, tapi properti sekarang lagi diskon 50%. Jadi ini kalau menurut gua, krisis ini adalah balik flashback ke 1998, di mana krisis ekonomi itu mengguncang semua pasar, entah itu ekonomi, entah itu kesehatan dan segala macam, ya kan? Tetapi coba teman-teman cek lagi flashback, orang-orang kaya baru adalah orang-orang yang membeli properti saat itu. Jadi orang-orang yang bingung taruh duitnya di mana dan akhirnya beli properti, dan akhirnya di tahun 2022, 2025 itu langsung jadi orang kaya. Kenapa? Mereka menjual propertinya gila-gilaan harganya. Dan ini terulang lagi, teman-teman tunggu aja sampai 2025. Ya, tunggu sampai 2025 pasti lu jadi orang kaya baru. Simpen video ini, lu simpan video ini dan buktikan bener nggak prediksi gua 2025 ketika lu berinvestasi properti lu bakal jadi orang kaya baru. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya lu duitnya nggak cukup beli properti, lu bisa patungan. Teman-teman join VIP grup aku, teman-teman bisa patungan. Jadi modal 20 sampai 50 juta, teman-teman bisa beli rumah dengan cara patungan. Atau teman-teman kalau misalnya bingung, teman-teman bisa ikut workshop aku tanggal 26 September 2022 nanti ya, hari Senin nanti teman-teman ikut aku ya workshop. Setiap bulannya aku akan ngadain workshop. Bulan September, Oktober, November kita akan terus ngadain workshop buat teman-teman ngebantu gimana caranya keluar dari masalah finansial ini. Nanti teman-teman bisa patungan beli properti, dapat permodalan. Kita bantu teman-teman ketika krisis seperti ini. Teman-teman bisa gimana sih caranya supaya teman-teman bisa dapat modal? Ya, dapat modal gimana ketika krisis kayak gini? Ya, nanti semuanya aku ajarin di workshop. Jadi kan kalau misalnya permodalan dari mana? Dari bank kan susah juga. Ya cara satu-satunya dari investor angel. Tapi kalau investor angel kan harus memakai jaminan. Nah, jaminannya gimana? Kita akan bantu teman-teman gimana dapat modal, permodalan tanpa perlu jaminan. Kalau lu nggak punya jaminan nggak usah. Nanti kita kasih cari jaminannya, dan jaminannya itu untuk diberikan investor, teman-teman masih dapat lebihannya. Ya, contoh misalnya teman-teman dapat permodalan 1M, 500 jutanya beliin aset yang nilainya 50%, 50%-nya buat modal kamu untuk bisa move lagi. Ya, tapi investor pegang jaminan yang nilainya senilai dengan uang yang masuk. Ya, itu informasi dari aku. Jadi teman-teman langsung aja join workshop aku nanti tanggal 26 September. Jadi jangan sampai telat ya. Oke. Dan terakhir teman-teman,
Dan terakhir teman-teman, sebelum gua menutup pembicaraan ini, teman-teman boleh save, teman-teman boleh tandain gua, bener nggak ucapan gua nantinya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya duit lagi, mungkin 1 jutaan 2 jutaan, teman-teman coba investasi di Bitcoin ya, di Bitcoin. Coba teman-teman investasi di Bitcoin. Kenapa? Karena kalau misalnya sekarang harga Bitcoin udah rendah banget, tinggal 20% doang. Di 2025 itu harga Bitcoin itu diprediksi jadi 1,5 miliar. Jadi kalau misalnya teman-teman punya 200 juta aja, terus nanti di 2025 itu dijual senilai 1,5 miliar. Itu teman-teman udah untung berapa persen? 700% gitu ya. Teman-teman punya uang 200 juta ditahan sampai 2025, habis itu teman-teman bisa jadi orang kaya baru juga. Karena ada dua yang bisa mengalahkan inflasi. Yang pertama properti, yang kedua Bitcoin. Karena fiat, gue udah gak percaya lagi sama fiat mata uang. Dari dulu gue udah gak percaya banget sama mata uang. Karena setiap 10 tahun sekali mata uang itu mengalami inflasi besar-besaran. Dan ini inflasi mengulangi tahun 1998. Teman-teman boleh tandain dua investasi yang sangat bagus saat ini adalah Bitcoin kalau uang lo di atas 10 jutaan, properti kalau misalnya uang lo miliaran. Oke, tandain gua.